kacanya sudah kenceng ya teman, cuman pakai lem Alteco dengan kapas. Oke teman, kita kedatangan pelanggan ya, mobilnya itu kacanya itu melengseh kayak gini bentar. Nah kayak gini, tadi udah tak rekam, malah kehapus. Jadi kacanya melengseh kayak gini teman-teman. Ini kita akan perbaiki ya. Kita cek kerusakannya apa. Kemarin itu ada yang pengen tahu cara membongkar door trim loh ya. Tak kirain semua teman-teman udah tahu. Ini caranya gini. Caranya membongkar door trim ya. Ini sekalian ini. Diambil dulu nih bautnya ya. Terus dilepas ini apa pengaitnya. Klik lepas. Nah ini satu. Terus ini. Nih. Baut lagi ini. Sini cek, oh ada. Nih ada nih mana? Nah. Mana ini? Kemarin itu ada yang request cara pembongkaran door trim gitu ya. Tak kirain semua teman udah bisa ya. Nah, teman-teman cara membongkar ini saklar ini ya, ini caranya ini. Nah, ini di sini ya, digini. Nah, baru belakang. Nah, setelah itu baru dicabut soketnya. Ya, udah selesai. Nah, ini diambil. Terus nah, ini cuman kayak gini nih. Nih, gampang. Oh, gampang ya. Hampir semua mobil sama ya, teman, kecuali mobil-mobil Eropa itu agak sana. Ini teman-teman ketemu penyakitnya. Ini lihat. Dia lepas ya. Jadi buat teman-teman kalau ngelem kayak gini nih pertama harus kenceng, kedua yang membuat lepas kayak gini apa? Karetnya seret ya, teman-teman itu jarang memperhatikan hal itu. Jadi yang membuat kerusakan pada kaca itu karetnya seret. Jadi karetnya harus dilicinkan kalau mau diperbaiki. Nah, ini lihat, kelihatan ya? Lepas ya. Jadi nanti kita lem lagi. Tapi sebelum kita lem atau sebelum kita pasang, karetnya harus dilicinkan ya. Dilicinkan itu seperti nanti tak kasih tahu caranya. Kita lepas ya. Jadi kita lepaskan dulu. Nih, dudukan kanannya lepaskan. Ini nanti kita lem. Selama ini sebenarnya kalau pakai kalian yang pakai ini apa namanya plastik, itu di plastik seal sebenarnya tidak kuat ya. Di lem sealer juga tidak kuat. Jadi sebenarnya belum ada lem yang benar-benar kuat untuk bahan plastik ini yang ada dari pabrik. Tapi nanti kita kuatin. Yang sini mana nih? Oh ini. Belum kelihatan. Oke. Nah, buat teman-teman untuk melepas kaca itu hanya ada 2 baut ya. Depan dan belakang. Oke. Kita ambil kacanya. Caranya ini. Nah, ini karet ini kalian lepas dulu biar kacanya bisa keluar ya. Oke, setelah dilepas kita keluarkan. Nah, keluarkan. Nah, alhamdulillah ini yang lepas cuma satu ya, yang belakang. Nanti kita lem. Oke, kita cek dulu lainnya. Oh iya, kita licinkan karetnya dulu ya. Ini tak kasih tahu teman-teman, karetnya ini loh, ini udah jadi plastik. Nah, denger ya, denger ya, denger. Karetnya itu yang membuat kaca seret ya. Jadi harus kalian licinkan gitu. Licinkan gimana bang? Ya gimana ya? Ada banyak simpang siur yang saling menganggap bahwa caranya yang paling benar gitu ya. Sebenarnya cara yang paling benar ya diganti karetnya ya. Tapi kan karet kayak gini ya mahal banget. Lihat nih, ini udah jadi karet nih. Dengar ya. Oh,
jadi karet. Cara paling benar ya diganti karetnya seharga 400-an ribu ya. Jadi kalau ada yang komen yang bener ya diganti karetnya, ya bener itu diganti karetnya, yang bener diganti karetnya. Cuman kalau 400 ribu eman-eman dan bisa dibuat pakai untuk biaya anak sekolah, ya caranya ngikutin cara saya nggak apa-apa. Oke, kita tipiskan. Kemarin ada yang tanya, Mas itu yang digunting yang mana toh ya Mas ya? Ya saya nggak nyalain karena Masnya ngelihat video saya yang paling lama, padahal ada yang paling baru. Nah ini loh, ini kan ada kayak gini tuh ya, loh ini loh ini kan ada kayak gini tuh. Lah ini yang dihilangin. Kalau dihilangin kayak gini menurut teman-teman ada yang menganggap salah, ya nggak usah diikutin ya. Ini cuman cara agar tidak rusak lagi dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Ini caranya. Tapi kalau kalian mau pakai cara yang benar, yaitu diganti karetnya, ya lebih bagus ya. Nah setelah kita kurangin kayak gini, ini kan udah jadi plastik ya, udah tidak karet lagi nih. Ini udah jadi plastik, jadi sangat keras loh ya, keras banget ini. Harus pakai gunting yang besar nih. Nah ini tinggal dikit kurangin. Iya. Oke, udah kita pasang lagi. Ini masuk ke sana aja sudah keras teman-teman. Keras banget ini. Udah jadi plastik. Nanti akan ada yang komen, Mas itu nanti pecah kacanya. Saya udah bekerja kayak gini dari anak saya kecil sampai sudah kuliah, nggak ada yang pecah. Masukinnya sampai susah ya teman-teman, karena udah jadi plastik. Oke, sekarang kita konsen ke perbaikan ini tadi ya, dudukan kacanya ya. Mana tadi? Oh ini. Nah ini dudukan kacanya ini. Yuk. Oke teman, sebelum kita pasang kita bersihin dulu ya. Ini bekas-bekas plastik steelnya ya. Nah bersihin dulu pelan-pelan. Oke, setelah bersih, nah yang ini juga kita bersihin dulu. Pakai apa aja boleh. Ya teman, karena ini masih bisa dipakai ya kita pakai, nggak usah beli. Terus saya di sini pakai media lem Alteco, lem Cina, lem G dengan kapas ya. Teman-teman boleh pakai cara apapun lainnya, boleh ya, boleh, nggak harus seperti saya. Saya di sini memakai ini ya karena melihat dari teman-teman YouTuber juga yang ternyata pakai lem ini lebih bagus. Kalau ininya plastik ya, kalau ininya plat besi itu pakai karet dan pakai lem kastol itu bagus. Tapi kalau ininya plastik, yang telah saya praktekkan selama ini yang paling bagus ya lem G dengan kapas ya, dengan kapas. Dan usahakan ininya longgar ya, benarnya longgar. Nih ini longgar ya. Karena apa longgar? Biar ke medianya kapas itu masuk ke bagian sela-sela ini. Oke, seperti ini.
ya. Kita paskan tadi dulu. Oke, pas tadi dulu. Terus kita kasih lem dulu biar tidak gerak-gerak dulu ya. Oke, kita kasih lem dulu. Terus kita masukkan ini medianya, yaitu kita pakai media kapas. Media kapas kita selipkan. Karena kalau tidak pakai media, dia tidak akan kenceng teman, tidak akan lengket. Nah, kita pakai media. Nah, kita masukkan di sela-selanya. Kalian boleh pakai lem apapun ya, tidak harus sama seperti saya. Boleh pakai lem plastik steel, lem apa tadi, sealer, boleh ya. Jadi tidak harus sama seperti saya. Di sini saya hanya mengutarakan pengalaman saya sebagai bengkel, dan kali aja bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau cara ini tidak bermanfaat ya jangan ditiru ya teman-teman ya, jangan ditiru. Tapi kalau ini bermanfaat, di like dong, di subscribe. Terima kasih ya teman-teman, udah banyak membantu channel saya. Tuh ada pasien lagi, belum selesai nih. Oke, kita lem. Kelihatan nggak ya? Saya ini nggak pakai lem kameramen soalnya. Oke, kita lem lagi. Nah. Sebaliknya juga ya. Sebaliknya juga kita lem. Kita kasih, itu panas. Iya. Kita kasih perantara. Mas. Oke teman-teman, ini udah saya lem. Jadi lem Alteco, lem G ya, dengan dikasih perantara kapas itu nanti dia menjadi keras teman-teman ya, menjadi kayak batu. Nah, ini udah saya lem, udah kenceng, biar garing dulu ya, biar kering dulu. Sambil nunggu kering kita masukkan. Nah, kita masukkan dulu. Nah, kuncinya ini teman, kuncinya setelah kita masukkan. Nah, ini kita harus coba kayak gini, ini licin ya, harus lancar kayak gini nih. Nah, ini karena kita udah kurang jadi dia lancar. Nah, lancar ya. Syarat utama kalian membentulkan hal kayak gini, syarat utama sebelum kalian mengencangkan itu ya gini, ini harus licin ya. Ini harus licin, karena kalau enggak nanti rusak lagi. Oke, kita pasang. Kita pasang, kita paskan. Ya, oke. Bautnya mana tadi? Nih. Satunya di mana? Oh ini. Oke, kencengin dikit. Kencengin dikit. Terus ini kita kalau segini udah cukup ya cukup.
Oke, jangan lupa kalau pakai Porindo dinyalakan mesinnya. Oke, kita cek dulu apakah naiknya udah tidak miring ya. Kalau masih miring kita setel. Oke, pelan-pelan aja. Dan udah kembali normal teman-teman ya. Udah kembali normal. Oke, kacanya udah kenceng ya teman, cuman pakai lem Alteco dengan kapas. Oke, gampang ya teman. Jadi buat teman-teman, saya di sini memberikan video ini bukan untuk mengajari teman-teman, bukan untuk memintari teman-teman. Jadi saya nggak bisa lebih memberikan detail ya, tapi jika teman-teman ada yang paham ya terima kasih. Kalau ada yang belum paham bisa komen, nanti saya kasih jawaban. Baik teman, terima kasih ya. Sedikit video dari saya, sedikit cara dari saya, sedikit pengalaman pribadi dari saya di bengkel pintu mobil Barokah tentang perbaikan kaca pintu mobil yang blengse. Gampang ya kan, jadi nggak harus ke bengkel, nggak apa-apa. Karena tapi kalau memang pengen ke bengkel ya nggak apa-apa, itu rezekinya bengkel. Oke teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dulu.